Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya dengan kesehatan yang sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu. Minggu lalu kita bahas mengenai sel, perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian sudah kita kupas mengenai macam organel serta fungsi-fungsi masing-masing organel. Kali ini kita akan lanjut pada jaringan. Supaya lebih eksklusif nih, kita akan bahas satu persatu. Jadi pada minggu ini kita hanya bahas jaringan tumbuhan, kemudian minggu depan baru akan kita lanjutkan mengenai jaringan hewan. Jadi khusus edisi kali ini kita akan bahas mengenai jaringan. Nanti juga sebenarnya ada organ, tapi tetap pada tumbuhan. Jadi temanya kita akan membahas mengenai tumbuhan. Mari kita mulai. Jaringan tumbuhan itu pada prinsipnya sebenarnya hanya ada dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem ini dia masih aktif membelah, dia belum terdiferensiasi menjadi bentuk yang khusus. Jadi dia ibarat kata masih cikal bakal atau embrio begitu ya, kalau pada manusia. Dia nantinya masih bisa membentuk jaringan-jaringan yang lain. Kemudian ada jaringan yang sudah matang, atau jaringan yang sudah mempunyai fungsi yang khusus. Di mana jaringan matang ini dia terbagi jadi 4. Ada jaringan penyokong, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan juga jaringan pelindung. Tapi seringkali jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi 5 seperti ini, jadi tidak membedakan antara mana yang jaringan yang masih muda atau meristem dan juga jaringan yang sudah mempunyai tugas khusus, tapi dijabarkan seperti ini. Jadi ada 5 jaringan tumbuhan, yaitu meristem, penyokong, dasar, pengangkut, dan pelindung, atau kadang juga disebut sebagai jaringan epidermis juga bisa. Kita bahas dari jaringan yang masih muda, yaitu jaringan meristem. Dia mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama, dia merupakan jaringan yang embrional, kemudian sel-selnya mempunyai kemampuan membelah diri, sel belum berdiferensiasi atau spesialisasi, dia berdinding tipis dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dimana jaringan meristem ini dia masih bisa dibedakan lagi, yaitu jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem yang sekunder. Mau yang primer, mau yang sekunder, mereka tetap akan aktif membelah. Hanya saja posisinya dia berbeda, dan ada yang menambah panjang, ada yang menambah lebar ke samping gitu ya. Yang pertama ada jaringan meristem primer, terdapatnya pada ujung batang dan ujung akar. Nah, karena dia ada di ujung batang dan ujung akar, berarti dia akan menambah panjang tanaman. Ada 2 teori terkait dengan tumbuh primer, yaitu teori histogen dan teori Henstein. Ya, meristem primer dia ada di ujung akar yang warna biru ini dan ujung batang. Sama-sama di antara ujung batang dan ujung akar ini mereka akan menyebabkan penambahan panjang pada tumbuhan. Sama karena dia masih meristem primer, sehingga dia sifatnya juga masih sama ya, dia embrional. Kemudian pada ujung akar dia mempunyai zona-zona. Ada zona pembelahan, sesuai dengan namanya pembelahan, berarti pada zona ini dia akan aktif membelah terus. Kemudian ada zona elongasi, pemanjangan. Setelah dia membelah selnya di sini, maka masing-masing sel itu akan mengalami pemanjangan. Kenapa dia memanjang? Karena ada aktivitas di dalamnya, yaitu penambahan volume dari sel itu sendiri, karena dia sudah mulai berkembang lebih lanjut ya, sehingga dia akan mengalami perbesaran organela, perbesaran sitoplasma, jadi selnya memanjang. Kemudian di atasnya lagi ini yang mulai ada rambut akarnya, maka dia sudah mengalami diferensiasi. Pada bagian ini nanti sudah mulai dibedakan, mana yang stele, mana yang korteks, mana yang epidermis, itu sudah dapat dibedakan karena sudah mengalami diferensiasi. Kemudian kadang ada yang mengecoh, di mana bagian paling ujung dari akar itu bukan si zona pembelahan atau divisi ini, tapi merupakan kaliptra atau dia tudung akar ini ya. Karena ada soal yang menjebak,
pada soal itu mengatakan bahwa bagian paling ujung akar adalah zona pembelahan. Kita berpikir itu benar karena bagian di sini kan pembelahan. Tapi kalau di akar jangan lupa, karena fungsi akar ini untuk menembus tanah, maka dia butuh pelindung. Nah, pelindung inilah si kaliptra atau si tudung akar itu. Sementara di ujung batang itu seperti ini, ada istilah protoderm. Ini kan calon daun. Primordial leaf juga ini nanti akan pertama menjadi daun. Apical meristem, kemudian ada provascular tissue, calon jaringan pengangkut pembuluh ya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat ada dua teori histogen dan Henstein dan juga teori tunica corpus. Pada teori histogen dan Henstein, dia menyebutkan bahwa titik tumbuh itu terdiri dari tiga zona, tiga bagian ya. Dermatogen itu biasanya di pinggir karena dia merupakan calon epidermis. Kemudian periblem itu di dalam, dia merupakan calon korteks, dan plerom merupakan calon sinder pusat. Jadi teori Henstein dan histogen ini membagi menjadi tiga zona. Dermatogen itu bagian kulit dermatogen, kemudian periblem korteks, dan si plerom itu bagian sinder pusat. Selain teori histogen dan Henstein, juga ada teori lain merupakan yang menyebutkan bahwa tumbuhan itu akan terbagi menjadi dua pada meristem primernya, yaitu teori tunica corpus, di mana tunica merupakan bagian yang fungsinya untuk memperluas titik tumbuh, dan corpus itu yang akan menjadi jaringan-jaringan. Jadi bagian ujungnya ini merupakan daerah tunica, dan yang bagian dalam ini merupakan bagian yang corpus. Itu ya, dua teori mengenai titik tumbuh pada tumbuhan. Selain meristem primer, juga akan ada yang namanya meristem sekunder. Jika tadi si meristem primer itu dia menyebabkan penambahan panjang pada tumbuhan karena posisinya atau letaknya itu adanya di ujung batang dan ujung akar. Sementara untuk meristem sekunder, dia menambah diameter batang ya. Jadi seperti manusia, ada tumbuh primer dan juga tumbuh sekunder. Tumbuh sekunder ini tumbuh ke samping gitu ya. Ketika kita melihat meristem sekunder itu dibedakan lagi jadi dua. Ada yang itu meristem yang vaskuler atau di antara berkas pengangkut, dan juga ada kambium yang dia itu di kulit atau namanya kambium gabus. Untuk yang ini kambium vaskuler ya, itu dia berada di antara xilem dan phloem yang merupakan jaringan pengangkut. Hal ini akan sangat mudah diamati ketika ada pada batang dan akar tanaman dikotil dan juga gimnospermi. Sementara pada monokotil ini hanya ada pada batang agave dan primule. Kambium vaskuler ini nanti dia tumbuh ke arah dalam membentuk xilem baru, dan jika ke arah luar itu dia membentuk phloem baru. Nah, aktivitas phloem dan xilem ini nanti secara bergantian ya. Secara musim hujan dia akan tumbuh dengan besar, musim kemarau ditumbuh dengan kecil begitu ya, atau tipis. Nah, adanya aktivitas xilem sekunder dan phloem sekundernya bergantian itu nanti akan menyebabkan adanya jari-jari lingkaran tahun. Jadi kalau kita lihat kayu, kadang seperti ada motifnya seperti itu ya. Itulah lukisan ilahi gitu. Itulah hasil dari aktivitas xilem dan phloem sekunder, di mana itu bisa menentukan dari umur si tumbuhan itu. Tentunya para ahli yang bisa menentukan ini ya. Kalau kita melihat seperti yang ada pada kayu-kayu di rumah kita begitu, kita tidak bisa tahu tuh tanaman itu berumur berapa. Tapi secara ilmunya ada caranya untuk menghitung umur tumbuhan itu, mentaksir ya, bukan menghitungnya, mentaksir umur tumbuhan berdasarkan dari jari-jari lingkaran tahun itu. Kemudian sebelum ke jaringan permanen tadi, selain ada kambium vaskuler yang adanya di antara xilem phloem,
juga ada kambium sekunder atau kambium gabus. Kalau kambium gabus ini teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya, dimana kambium gabus ini dia itu fungsinya untuk penutupan luka ya. Kambium gabus ke arah luar nanti dia akan membentuk sel gabus pengganti epidermis, sedangkan ke dalam dia itu membentuk veloderm. Kenapa namanya jaringan menutup jaringan luka? Karena ketika bagian luar tumbuhan itu terluka ya, atau memang dia itu membelah seperti itu, maka seperti halnya tubuh kita yang akan meregenerasi selnya, tumbuhan pun juga sama. Dia akan membentuk yang namanya kambium gabus untuk menutup jaringan tersebut, sehingga akan membuat jaringan itu kembali seperti semula lagi. Meskipun tidak akan kembali seperti awalnya ya, tapi setidaknya akan ada jaringan penutup yang menutup bagian yang terbuka tadi pada tumbuhan. Jadi sama kayak seperti manusia kan, ketika terluka akan terbentuk benang-benang fibrin untuk menutup luka itu. Nah, kambium gabus juga fungsinya benar-benar sama seperti itu. Kemudian kita menuju ke jaringan permanen. Untuk jaringan permanen kita tahu ada 4 ini tadi ya, pelindung, dasar, pembuluh, dan penyokong. Kenapa namanya permanen? Karena dia sudah terdiferensiasi, dia sudah menjadi bentuk yang sudah matang ya. Pada beberapa jaringan itu memang ada yang masih membelah. Jadi ketika ada kalimat jaringan yang masih membelah itu sebenarnya tidak hanya pada meristem, tapi pada permanen pun sebenarnya dia masih membelah. Tapi ketika dia membelah ya, dia sudah pasti akan menjadi jaringan permanen yang sama. Misalnya pada jaringan dasar ya, dia masih bisa membelah, tapi hasil pembelahannya ya dia pasti akan menjadi jaringan dasar itu sendiri. Jadi tidak mungkin akan menjadi jaringan penyokong atau tidak menjadi jaringan pelindung ya atau epidermis, tapi dia akan jadi jaringan yang sama seperti jaringan yang membelah itu tadi. Sementara kalau meristem tadi dia masih umum, dia masih bisa berubah menjadi epidermis, masih bisa berubah menjadi meristem, masih bisa berubah menjadi pembuluh, penyokong, atau yang lainnya. Sementara kalau yang permanen itu tidak, akan membelah menjadi bagian seperti dimana dia asal membelahnya itu ya. Kita bahas dari luar, ada epidermis. Si epidermis ini dia karena paling luar dia harus rapat ya, seperti pagar. Seperti kita bayangkan seperti pagar kan, dia harus rapat karena dia fungsinya untuk melindungi. Kemudian dia tidak berklorofil, dia menghasilkan lilin sebagai jaringan pelindung. Kemudian pada daun itu mungkin ada yang punya 2 lapis ya, karena daun kan bentuknya helai seperti itu, maka epidermis pada daun mungkin kita bisa menemukan, kan mungkin ya, daun itu kita akan temukan 2 lapis epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi dari epidermis ini selain pelindung juga ada sebagai peresap larutan tanah pada akar yang muda. Nah, karena itu akar yang muda epidermis diperluas dengan tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai bulu-bulu akar. Kemudian ada untuk penguapan air atau evaporasi, terutama pada daun ya, karena dia fungsinya memang untuk pertukaran gas. Nah, maka si air ini bisa menguap lewat epidermis daun. Kemudian bisa juga tempat distribusi O2 CO2 waktu berrespirasi, kemudian waktu dia berfotosintesis itu kan ada pelepasan dan juga penangkapan gas atau O2 CO2 itu akan masuk keluar melalui daun. Selain itu pada daun juga akan ditemui struktur yang khas, atau bukan hanya pada daun ya, maksud pada epidermis itu bisa ditemui struktur-struktur yang khas. Misalnya pada daun itu ada stomata ya, itu sudah kenal bagian stomata itu ada di bawah seperti ini ya, di bawah epidermis daun, dimana stomata ini merupakan lubang pada lapisan epidermis daun. Sekitar stoma terdapat sel yang berklorofil yang dapat disebut sebagai sel penutup. Jadi kalau kita praktikum nanti kita bisa lihat di sekeliling dari stomata itu ada jaringan penutup yang dia mengandung klorofil di sana. Kemudian fungsi stoma ini apa? Tadi ya, fungsi pertukaran gas ini ternyata ada pada si stoma ini.
dia tempat masuknya CO2, keluarnya O2, kemudian dia penguapan juga lewat stomata ini. Kemudian struktur lain dari epidermis yaitu ada emisarium atau gutatoda atau hidatoda. Dia merupakan lubang pada tepi daun dan ujung daun, di mana fungsi dari gutatoda ini dia untuk bergutasi. Pernah mendengar ya kata gutasi ini? Untuk pengertiannya sendiri, gutasi merupakan pengeluaran air dalam bentuk air ya, dengan bantuan tekanan akar. Biasanya ini ada pada tumbuhan yang tumbuh di daerah yang lembab, sehingga pagi hari itu seperti ada embun, padahal itu bukan embun, tapi dia keluar dari dalam tubuh tumbuhan dalam bentuk cair ya. Kalau embun kan dari udara sekeliling, kemudian dia berubah menjadi air. Tapi kalau gutatoda ini dia berasal emang dari dalam tubuh tumbuhan yang kelembapannya terlalu tinggi atau suhunya terlalu dingin atau rendah, sehingga tumbuhan itu mengeluarkan air dari dalam tubuhnya yang masih dalam bentuk yang cair seperti itu. Oke, selanjutnya selain ada tadi stomata, kemudian emisarium, struktur khas lain pada epidermis yaitu ada trikoma. Trikoma merupakan rambut-rambut yang tumbuh pada permukaan luar dari epidermis, adanya pada daun dan batang. Fungsi trikoma ini untuk menahan penguapan air, jadi seperti kayak ada bulu-bulunya gitu ya, itu ada pada batang dan daun. Selain itu di akar tadi kita sudah melihat juga ada bulu-bulu akar, itu juga merupakan modifikasi dari epidermis. Nah, selain epidermis, jaringan yang lebih dalam lagi itu ada peridem, yang dia merupakan jaringan untuk menggantikan si epidermis. Kemudian kita lanjut ke jaringan dasar. Pada jaringan dasar ini dia fungsinya untuk memperkuat kedudukan jaringan lain, kemudian tempat melekatkan jaringan lain. Struktur jaringan tidak sama walaupun berasal dari jaringan embrional yang sama, kadang juga disebut sebagai parenkim. Nah, kenapa dia punya fungsi diantaranya yaitu melekatkan jaringan lain, kemudian memperkuat kedudukan jaringan lain? Karena jaringan dasar ini kalau kita lihat nih dari struktur tumbuhan itu dia paling menempati ruang paling banyak ya. Kalau kita lihat di gambar, mungkin belum begitu jelas, nanti terlihat ketika di batang seperti itu ya. Itu kan kita melihat bahwa dia itu fungsinya yang sebagai pengisi ruang gitu ya. Akan terlihat dia sel-selnya itu besar-besar. Nah, ini adanya pada akar, batang, daun, buah. Pada parenkim ini dia tetap aktif membelah nih ya, dia hidup dan aktif. Kemudian dindingnya tipis, bulat, bentuknya dia bisa persegi atau panjang. Terdapat ruang antar sel. Nah, dia banyak mengandung kloroplas, terlebih ketika ada pada tumbuhan-tumbuhan hijau yang dia aktif melakukan fotosintesis ya, dia itu pasti akan ditemukan banyak kloroplas di sana. Seperti ini, paren ada yang ini ketika dia cross sectionalnya seperti ini bentuknya. Nah, ini yang potongan longitudinal seperti ini si parenkim itu. Pada jaringan parenkim dia itu kembali ke parenkim dulu ya. Untuk jaringan parenkim ini pada daun dia mempunyai sebutan ya, atau punya bagian khusus dimana karena pada daun ini si parenkim berperan pada proses fotosintesis. Parenkim yang berklorofil di daun disebut sebagai mesofil ya. Mesofil ini dibagi lagi dari dua bagian, yaitu mesofil yang palisade dan juga mesofil yang spons, dimana palisade itu merupakan bentuk yang seperti pagar kotak-kotak, dan spons yang jaringan tidak beraturan. Mungkin kita lihat di sini saja, dimana di bagian tengah daun ini yang paling luar tadi kan ada epidermis, di sini ada mesofil. Nah, mesofil itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang ini yang kotak-kotak pagar rapat seperti ini ya, ini parenkim palisade, sementara yang bentuknya tidak beraturan itu sebagai parenkim yang spons. Sangat mudah dibedakan ya, mana yang palisade mana yang spons, dari bentuknya sudah terlihat jelas perbedaan seperti ini. Tapi dari keduanya ini sama-sama mengandung kloroplas. Tapi jika kita membandingkan
bagian mana yang paling banyak mengandung klorofil itu ya. Paling banyak ada di parenkim yang palisade, karena bentuknya palisade lebih teratur, lebih besar dibandingkan dengan yang jaringan spons begitu ya. Kemudian ternyata jaringan parenkim berklorofil ini tidak hanya di daun tapi juga bisa di batang. Namanya adalah klorenkim. Lanjut lagi, kita akan membahas jaringan penyokong ya, penguat. Seperti halnya pada tubuh kita, pada jaringan tumbuhan ini juga punya tulang gitu ya. Sekalipun bentuknya tidak keras seperti tulang pada manusia, pada hewan, tapi tumbuhan juga punya jaringan penguat. Pada jaringan penguat ini lebih sering dikenal sebagai kolenkim dan juga sklerenkim. Nanti apakah bedanya kolenkim dan sklerenkim? Kita akan bahas di sini. Yang pertama kita bahas kolenkim terlebih dahulu. Untuk kolenkim ini dia strukturnya hampir sama dengan parenkim ya, tadi besar sel-selnya begitu ya. Kemudian dia hidup. Nah, bedanya dia itu mengalami penebalan pada dindingnya. Nah, dia penebalan ini merupakan selulosa yang bertambah ya, penebalannya merupakan penebalan selulosa. Kemudian dia tidak punya ruang antar sel. Ini bedanya dengan parenkim, tidak punya ruang antar sel. Dan dinding selnya terdiri dari selulosa dan pektin. Nah, ini gambarnya kolenkim ya, dia itu seperti ini kan, hampir sama seperti di parenkim ya, bulat-bulat besar. Bedanya dia mengalami penebalan pada bagian sini, ujungnya sini. Penebalan ini merupakan penebalan selulosa. Si parenkim ini mengalami penebalan pada sudut-sudutnya seperti ini ya. Itu ciri khas dari kolenkim yang membedakan dari nanti sklerenkim. Kemudian di sini hidup, nanti di sklerenkim itu jaringannya mati. Di sklerenkim dia itu keras karena dia selnya mati ya, berbeda sama tadi si kolenkim yang masih hidup. Di sklerenkim dia selnya mati, sama-sama tidak punya ruang antar sel. Penebalannya adalah lignin ya. Kemudian bedanya lagi antara sklerenkim dan kolenkim, biasanya si sklerenkim ini ditemukan pada jaringan yang sudah tua. Nah, kolenkim tadi kan untuk menyokong tubuh yang masih elastis seperti itu ya. Kalau sklerenkim ini biasanya pada jaringan tua, dia terdiri dari sklereit ya, sel batu. Fungsinya sama-sama penyokong, tapi hanya mungkin lokasi ditemukan aja yang berbeda antara sklerenkim dan kolenkim. Lanjut lagi, ini jaringan pembuluh ya. Jika kita bandingkan di manusia atau di hewan, itu seperti jaringan si pembuluh darahnya ya. Dia untuk transportasi zat itu menggunakan jaringan pembuluh. Kalau jaringan pembuluh, saya yakin teman-teman sudah paham betul ya, sering keluar di soal-soal itu ada jaringan xilem dan floem. Mana yang xilem, mana yang floem, tidak boleh terbalik. Dimana xilem itu kan bagian dalam dan floem bagian yang luar. Kalau di sini xilem itu yang dalam, floem itu yang bagian luar. Kita bahas yang xilem terlebih dahulu. Untuk xilem itu dia tersusun atas tabung-tabung pembuluh. Fungsinya ini yang paling penting ya, jangan terbalik antara fungsi xilem dan floem. Untuk xilem itu fungsinya dia untuk menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas daun. Untuk bagian-bagiannya dia punya trakeit, trakea, parenkim dan serabut. Sementara floem itu mirip dengan xilem, bedanya dia lokasinya di luar ya. Dia mengalami penebalan selulosa dan pektin. Jika tadi xilem dia mengangkut zat yang masih mentah, kalau floem ini dia mengangkut yang sudah matang atau hasil dari fotosintesis. Kemudian dia tersusun dari sel bulu tapis, sel pengiring, parenkim floem dan serabut floem. Ini untuk gambaran dari xilem dan floem. Kita
Kita berlanjut ke organ pada tumbuhan ya. Pada tumbuhan dia memiliki organ yang tidak sekompleks pada hewan. Pada Cormophyta, organnya terdapat akar, batang, dan daun. Cormophyta yang tidak berorgan lengkap adalah Bryophyta yang golongan lumut karena dia tidak berakar. Nah, pengganti akar pada Bryophyta itu adalah rhizoid. Mari kita bahas satu persatu. Dari akar terlebih dahulu ya. Untuk akar, jelas dia fungsinya adalah untuk tempat pelekatan pada tanah, dimana dia itu nanti akan menyerap sel-sel makanan yang adalah bahan dasar pada akar untuk dibawa ke atas ke daun untuk fotosintesis. Kemudian dia juga memperluas penyerapan air, dia memperkokoh tanaman ya. Semakin kuat akarnya kan tanaman itu akan semakin kokoh. Nah, untuk akar sendiri ada strukturnya seperti ini. Antara dikotil dan monokotil dapat dibedakan ya. Untuk dikotil tuh dia seperti bintang seperti ini, dan dia terlihat jelas mana yang floem, mana yang xilem. Xilem itu lebih besar-besar selnya, sementara floem itu di luar sini. Untuk yang monokotil dia tersebar, jadi antara xilem floemnya dia berselang-seling. Tipe-tipe akar, ada akar penyimpan seperti pada golongan yang umbi-umbian ya, dia bisa untuk menyimpan. Kemudian akar udara seperti tanaman air, dia bisa menggelembung. Akar sukulen, akar panjat, akar penunjang, akar nafas, dan juga akar yang bersimbiosis dengan jamur atau mycorrhiza. Sementara berdasarkan asal usulnya ada akar primer dan akar serabut. Untuk tumbuhan dikotil dan monokotil, kita tahu bahwa dia memiliki tipe akar yang berbeda. Untuk akar dikotil, dia itu biasanya akarnya tunggang. Bagian dewasa dari akar ini biasanya mengalami penebalan sekunder yang hanya berfungsi sebagai alat pemegang pada tanah dan untuk menyimpan cadangan makanan. Dia fungsi untuk pengambilan air dan garam dilakukan terutama oleh sistem akar yang masih dalam pertumbuhan primer. Untuk tumbuhan monokotil, yaitu akarnya biasanya serabut, kemudian tidak mengalami penebalan sekunder, dan akar biasanya mati pada awal pertumbuhan. Struktur luar akar itu ada dari ujung sini ya. Tadi bagian ujung itu bukan zona pembelahan, tapi adalah ujung akar atau kalitra atau tudung akar. Kemudian ada rambut-rambut akar, kemudian ada ini batang akar ya. Kalau dari luar dia hanya seperti ini saja. Sementara kalau di dalam akar tuh punya empat lapis ya. Dari yang paling luar itu epidermis, kemudian korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Untuk epidermis tadi dia seperti yang jadi epidermis ya, yaitu selapis sel yang rapat karena dia fungsinya melindungi, maka dia rapat. Kemudian jika pada akar ini dia bisa mengalami modifikasi menjadi rambut-rambut akar. Pada korteks ini merupakan bentuk lebih lanjut dari parenkim atau jaringan pengisi tadi ya. Dia berdinding tipis, tidak banyak ruang antar sel, dia berfungsi untuk pertukaran zat. Untuk endodermis, dia selapis sel juga, tapi kebanyakan sel-selnya itu berdinding tebal dan juga berlapiskan zat gabus. Sementara stele atau silinder pusat ini terdiri dari perisikel, xilem, floem yang letaknya di dalam itu. Kemudian dia fungsinya lebih ke pertukaran zat ya, karena xilem floem kan dia untuk mengangkut zat baik yang mentah menuju ke daun atau dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh begitu. Ini kalau gambarannya untuk yang akar dikotil dan monokotil kan berbeda ya. Untuk akar yang dikotil tadi xilem itu bagian yang dalam yang besar-besar lingkarannya, floem itu yang luar, kemudian ada perisikel, ada endodermis, dan ada korteks. Yang paling luar jelas dia epidermis ya. Sementara pada monokotil floem dan xilemnya berdampingan,
Tetap silem itu yang selnya besar, phloem itu yang kecil, kemudian ada perisikl, ada endodermis, dan ada korteks di pengisi yang paling besar ini. Kemudian ada epidermis. Tadi ini mengapa si korteks atau parenkim ini termasuk pada jaringan yang termasuk jaringan dasar atau pengisi, karena dia sangat banyak mengisi di bagian tumbuhan ini ya, yang mungkin sering kita sebut sebagai batang pohon itu ya, si korteks ini, karena dia bentuknya tebal gini ya. Ini beberapa spesifikasi dari akar yang berbeda-beda. Untuk pada berbita atau lumut, yaitu akarnya berupa rhizoid ya, dia bukan akar asli tapi struktur yang menunjang seperti akar yang disebut sebagai rhizoid. Pada pteridophyta atau paku, dia sudah punya akar. Nah, mulai pteridophyta ini sampai tumbuhan tingkat tinggi sudah terbentuk akar yang sesungguhnya. Pada pteridophyta ini akarnya serabut. Dia punya silem phloem tipenya konsentris, di mana tipe konsentris ini merupakan tipe yang silemnya di tengah kemudian dikelilingi oleh phloem. Pada gymnosperme berbiji terbuka itu akarnya tunggang. Kemudian pada angiosperme itu tergantung dia yang monokotil atau yang dikotil. Untuk monokotil dia akarnya serabut, mempunyai endodermis dan perisikl tapi tidak punya kambium. Sementara untuk yang dikotil yaitu akarnya tunggang, kemudian hasil dia punya kambium, sehingga di antara silem phloem itu ada kambiumnya. Lanjut ke batang. Batang ini dapat tegak karena pada batang muda diperkokoh oleh sel yang dalam keadaan turgor. Kemudian pada batang tua, sel-sel itu berdinding lignin, jadi itu ini kan keras ya, maka dia bisa mengokohkan batang. Fungsinya dia ada beberapa, yaitu transportasi, karena dia kan panjang sepanjang tumbuhan itu ya. Ada silem phloem yang sangat panjang, maka dia untuk transportasi zat. Kemudian perkembangan vegetatif juga bisa, menyimpan cadangan makanan juga bisa. Di batang kan dia bisa menyimpan cadangan makanan ya. Kemudian tempat tumbuhnya daun, cabang, bunga itu ada di sana. Pada Tracheophyta, batang dapat dibedakan atas batang berkayu, kemudian batang setengah berkayu, dan batang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Yaitu misalnya pada monokotil kan dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder, artinya dia tidak punya kambium, sehingga dia cenderung lebih kecil tumbuhan dibandingkan dengan tumbuhan yang dikotil. Struktur pada batang itu ada epidermis, korteks, endodermis, dan juga stele, sama dengan akarnya. Tapi jika kita lihat cara penampangnya ada perbedaan antara anatomi akar dan batang. Kepada akar tadi kalau dikotil kan kayak bintang seperti itu. Kalau di batang dia seperti ini. Tetap silem yang dalam, phloem yang luar. Kalau dikotil berarti dia punya kambium. Ini yang body system yang berkayu, ini yang dikotil itu dia silem yang luar, silemnya dalam, phloem yang luar. Kemudian punya kambium. Dia ada epidermis, ada korteks ini. Dengan dasarnya ini yang monokotil masih silem phloemnya dia berdampingan, letaknya tidak bisa ditentukan mana yang dalam karena dia berdampingan. Dia punya epidermis. Yang perbandingan antara yang silem, phloem itu seperti ini. Ini gambar lebih jelasnya. Dikotil itu seperti ini kan, kalau tadi akar seperti bintang, kalau dikotilnya batang itu tidak bentuk bintang ya, tapi lebih beraturan seperti ini. Silem yang dalam, phloem yang luar, ada kambiumnya. Ini termasuk stele atau sender pusat. Kemudian ada korteksnya, jaringan yang mengisi di sini. Kemudian ada epidermisnya. Sebenarnya pada monokotil itu silem akan dikelilingi phloem. Kemudian di antara ini ada jaringan dasar. Dia punya epidermis sekelilingnya, tapi dia tidak punya kambium. Kalau saya tertulisnya nih, perbedaan yang dikotil sama monokotil seperti ini. Dikotil itu bercabang-cabang, monokotil tidak bercabang-cabang. Kalau dikotil dia punya kambium, sementara monokotil tidak punya kambium. Nah, yang membedakan antara tumbuhan monokotil itu cenderung biasanya lebih kecil, tapi jangan terkecoh. Tidak semua tanaman dikotil itu besar ya. Kalau kita mengatakan tumbuhan dikotil itu selalu besar karena punya kambium, tidak selalu ya. Ada kalanya juga tumbuhan dikotil itu kecil, dia mengalami penebalan kambium itu, cuma tidak sedrastis tumbuhan yang berkayu seperti itu ya.
Kemudian letak pembuluh angkutnya berbeda. Pada dikotil itu letak pembuluh angkutnya teratur dalam lingkaran, sementara pada monokotil kan tersebar ya xilem-xilem-nya. Perbedaan batang pada beberapa golongan tumbuhan. Pada Bryophyta, selain tidak punya akar, tadi dia juga tidak punya xilem-xilem di batangnya. Kemudian Pteridophyta itu tidak punya endodermis. Untuk Gymnosperme itu dia berkambium tapi tidak punya endodermis. Untuk Angiosperme tergantung juga dia monokotil ataupun dikotil. Kalau yang monokotil tidak berkambium, mempunyai endodermis dan perisikl. Tapi untuk dikotil dia punya semuanya, berkambium, endodermis, perisikl. Untuk yang dikotil dia punya semuanya. Kita lanjut ke daun. Nah, daun ini bentuknya umumnya melebar karena fungsinya sebagai fotosintesis. Nah, parenkim daun tadi namanya mesofil ya. Mesofil terdiri dari dua jaringan, ada yang palisade atau jaringan tiang, dan juga mesofil yang bentuk tidak beraturan namanya bunga karang ya. Tadi sudah bisa membedakan mana yang mesofil palisade dan mana mesofil yang bunga karang. Epidermis daun yang berkutikula atau berambut untuk membatasi penguapan terdapat pada tumbuhan yang tumbuh di tempat yang radiasi mataharinya tinggi. Daun yang berlapis lilin agar pertumbuhannya tetap kering terdapat pada tumbuhan yang tumbuh di tempat lembab. Ini ya fungsi daun. Dia ada untuk fotosintesis, ada tempat menyimpan bahan makanan. Pada tumbuhan tertentu ada yang untuk alat perkembangan vegetatif ya. Stek daun kan ada ya, maka dia bisa untuk alat perkembangan vegetatif. Ada yang untuk alat evaporasi, ada untuk respirasi, dan juga menyerap energi cahaya matahari. Nah, struktur daun ya, tadi di paling luar ada epidermisnya, baik atas atau bawah itu pasti ada epidermisnya. Di mana pada bagian bawah itu epidermisnya dapat ditemukan stomata. Kemudian ada mesofil. Mesofil dibagi menjadi dua, mesofil palisade dan sama spons atau bunga karang. Kemudian dia punya xilem-xilem juga pada tulang daunnya. Ini gambarannya pada daun. Dia punya epidermis atas dan juga punya epidermis bawah. Pada epidermis bawah dia punya stoma atau stomata bentuk jamaknya. Dia merupakan tempat pertukaran CO2 dan O2. Ini kita harus ingat bagian mesofilnya ada yang palisade, bentuknya seperti pagar gitu ya, bentuknya cenderung lebih rapat. Kemudian jaringan spons sudah tidak beraturan seperti ini. Di tulang daunnya dia punya xilem dan floem, di mana xilem biasanya di bagian atas dan floem bagian bawah. Jika ada pertanyaan tadi ya, bagaimana yang mengandung banyak klorofil, kita menjawabnya jaringan palisade karena dia cenderung lebih besar dan lebih teratur bentuknya dibandingkan yang spons. Perbedaan antara berbagai golongan tumbuhan untuk struktur daunnya. Bryophyta atau lumut dia sudah untuk klorofil sepertinya di semua daun yang berklorofil ya. Bryophyta ini dia berklorofil. Untuk paku dia punya 4 jenis daun, yaitu mikrofil, makrofil, tropofil, dan sporofil. Kan dia tumbuhan berspora ya. Jadi ada tumbuhan atau ada daun yang dia dapat ditemui spora, yaitu sporofil, ataupun yang tidak ditemui spora, dia fungsinya untuk fotosintesis yang disebut sebagai tropofil. Ada daun yang berukuran besar namanya makrofil, dan daun yang berukuran kecil atau mikrofil. Untuk Gymnosperme berbeda terbuka itu ini ya, dia agak miring ya. Daunnya lancip seperti jarum, berukuran kecil-kecil. Misalnya pada pinus kan dia kecil-kecil gitu ya, lancip-lancip itu Gymnosperme. Kemudian pada Angiosperme tergantung dia monokotil atau dikotil. Untuk monokotil dia bentuknya cenderung pita, kemudian susunan tulangnya cenderung sejajar begitu ya. Untuk yang dikotil itu susunan tulang daunnya menyirip atau menjaring. Ini bentuk tulang daun, ada yang menyirip, kemudian melengkung ya, ada kan belum melengkung, ada yang menjari ini seperti jari, kemudian ada yang sejajar. Lanjut ke bunga. Bunga secara umum memiliki dua komponen, yaitu komponen perhiasan dan komponen alat kelamin. Untuk perhiasan dia punya petal ini, mahkota kan hanya untuk perhiasan ya, dan kelopak dia fungsinya untuk melindungi ketika masih kuncup. Kemudian dia punya alat reproduksi, yaitu
benang sari untuk yang laki-laki dan putih untuk yang perempuan. Jangan terkecoh, kadang yang terbalik, benang sari kan namanya sari ya, dia mengira itu bagian betinanya, padahal salah, benang sari itu bagian yang jantan, putih lah bagian yang betinanya ini ya. Ini merupakan putih, ini bagian yang betinanya, tempat adanya bakal biji di sana. Bunga ini fungsinya untuk ala perkembangbiakan ya, selain dia juga nanti bisa untuk penarik serangga, untuk yang dibantu oleh serangga penyerbukannya. Si mahkota-mahkota yang berwarna-warni nanti dia bisa menarik serangga. Nah, untuk tipe-tipe bunga sendiri, bunga yang hanya berbenang sari saja nanti kan disebut sebagai bunga yang unisex, dia hanya satu jenis kelamin atau dia berputih saja. Ada juga bunga yang dia punya keduanya, punya putih dan punya benang sari, atau dia itu hermafrodit karena punya dua alat kelamin. Ada yang disebutnya tumbuhan berumah satu atau monoecious, itu bila bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon ya. Jadi monoecious ada jantan dan betinanya. Nah, dioecious itu apabila bunga jantan itu terpisah dari bunga betina, jadi ada tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Misalnya seperti pada tumbuhan kelenjar ya, jika kita hanya punya satu saja, itu akan sulit membentuk buah sekalipun dia sering berbunga. Nah, kita sebagai anak biologi harus paham bahwasanya tumbuhan-tumbuhan seperti ini bunganya banyak tapi kenapa tidak membentuk buah, karena dia dioecious, dia butuh tumbuhan yang tipenya lain. Kalau kita punya tumbuhan yang betina, berarti kita harus punya yang jantan, atau setidaknya dalam radius yang dekat itu ada tumbuhan yang berbeda jenis kelaminnya supaya dia bisa mengalami penyerbukan. Jika tidak, hanya ada satu daerah itu, ya akan susah untuk mengalami perkembangan menjadi buah. Jadi hanya berbunga tapi tidak bisa menjadi buah. Kemudian untuk bunga, dia mempunyai macam-macam bentuknya ya. Kalau kita amati di bunga-bunga yang di sekeliling kita, ada yang bentuknya seperti cakarnya cloud, ada yang cross seperti ini, ada yang butterfly, ada yang funnel atau seperti corong seperti ini, ada bell, urn, ada yang strap, ada yang lidah seperti ini. Nah, bunga ini strukturnya juga macam-macam, tidak hanya satu begitu ya, tapi dia ada yang tipenya spike, ada yang tipenya chime seperti ini, catkin, flower head, raceme, corim, umbel, compound umbel, dan panicle seperti ini. Jadi dia bentuknya macam-macam, tergantung dari tipe tanamannya sebenarnya. Oke, lanjut ke bagian yang buah, dimana pada buah ini dia merupakan hasil dari peleburan gamet betina dan gamet jantan ya. Dia ada buah tunggal, ada buah agregat, buah majemuk, buah sejati, dan juga buah yang semu. Buah tunggal itu pengertiannya dia dibentuk oleh satu bakal buah. Contohnya mangga. Kita kalau makan buah mangga kan satu buah, satu biji ya, jelas terlihat oh satu buah itu seperti apa. Untuk buah agregat itu banyak bakal buah dari satu bunga. Seperti sirsa, arbe, rikaya. Kita makan, kita kupas buahnya kan dalamnya masih ada seperti biji-biji yang banyak gitu ya. Itu karena dia buah agregat. Kalau buah majemuk atau ganda dibentuk dari bakal buah dari banyak bunga juga, misalnya nanas, keluwe, nangka, itu kan lebih bisa dibedakan mana satu biji sama biji yang lain itu masih dibedakan dibandingkan kalau jika yang sirsa kan satu buah itu kita kupas langsung ada banyak bijinya seperti itu ya. Nah, buah sendiri dari kandungannya ada buah yang lunak dan juga ada buah yang kering. Buah yang lunak ini dia bakal buah dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling bijinya. Ya, apel, jeruk itu kan kita bisa makan. Untuk buah kering itu bakal buah yang membentuk pelindung yang keras untuk biji. Misalnya kacang-kacangan kan keras kita makan ya. Untuk asalnya ada buah sejati dan buah semu. Buah sejati artinya itu terbentuk dari bakal buah, di mana seluruh jaringannya berasal dari bakal buah. Misalnya buah mangga, apukat, semangka, pepaya, itu dari
bakal buah. Tapi untuk buah semu itu tidak hanya bakal buah saja, tapi dia juga disusun dari bagian lain dari bunga. Misalnya ada arbe, apel, nangka, geometri, kan ada bagian struktur yang dia bisa dari kelopak gitu ya. Dia ikut berkembang menjadi bagian dari buah itu. Terakhir ada biji. Nah, biji ini kita bisa amati ada di dalam buah ya. Dia merupakan calon individu baru kalau kita rajin menanam ya. Semua biji-biji dari buah yang kita makan, baik itu sayur ataupun buah ya, kalau kita menanamnya dia akan pasti tumbuh jadi individu baru ya. Ketika kita bisa menempatkan pada posisi atau pada kondisi yang tepat, dia akan tumbuh ya. Teman-teman misalnya habis nyayur pare gitu ya, ditanam bijinya, dia akan tumbuh. Makan buah jeruk atau makan buah kurma sekalipun ya, sekalipun kita tuh daerah yang, kalau kurma kan biasanya daerah yang panas. Nah, sementara di Indonesia kan punya 2 musim ya, tapi tetap bisa tumbuh di sini. Kemudian misalnya kita makan makanan-makanan yang ada bijinya, itu tidak kita buang tapi kita tanam, itu dia akan tumbuh ya. Ada perbedaan antara yang monokotil, gimnospermin, dan juga dicotyledon, dimana ini letak si embrionya ini berbeda-beda ya. Struktur biji ada kulit biji, kemudian tali pusat, dan juga inti biji. Pada angiospermi itu kulit bijinya itu punya 2 lapisan, yaitu kulit luar dan juga kulit dalam. Pada gimnospermi dia punya 3 lapisan, yaitu lapisan luar, dalam, dan tengah. Misalnya pada melinjo kan kita punya 3 lapisan ya. Kemudian tali pusat atau funiculus itu merupakan bagian yang menghubungkan antara biji dan juga papan biji atau plasentanya. Sementara inti biji ini semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam. Oke, sekarang kita akan masuk ke kuis ya, dimana ini ada instruksinya. Ini kan pertanyaan yang standar sebenarnya ya. Ketika ada pernyataan salah, kita harus mengidentifikasi salah benarnya. Maka kita harus melihat apakah pernyataan dan alasannya itu berkaitan atau tidak. Jika dia benar-benar pernyataannya benar, alasan benar dan berhubungan, maka dia jawabannya A. Jika mereka punya hubungan sebab akibat. Jika pernyataan benar, alasan benar tapi tidak berhubungan, maka B. Jika pernyataan benar dan alasan salah, itu jawabannya C. Jika pernyataan salah dan alasan benar, itu D. Jika keduanya salah, itu akan E jawabannya ya. Kita coba soal yang pertama. Kolenkim dan sklerenkim termasuk jaringan penyokong pada tumbuhan, sebab kolenkim dan sel-selnya hidup dan bersifat meristematis, sedangkan sklerenkim sel-selnya mati. Oke, dijawab dulu ya, nanti akan kita bahas di diskusi. Jadi ini silakan dibahas terlebih dahulu, dijawab terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sekunder yang tidak merata sepanjang tahun pada batang dikotil akan membentuk lingkaran tahun, sebab aktivitas kambium dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan kadar hara dalam tanah. Sudah ya. Yang berikutnya, parenkim disebut juga jaringan dasar, sebab parenkim tersusun oleh sel yang rapat, tidak ada ruang antar sel, dan bersifat meristematis.
Soal berikutnya, jaringan tiang dan jaringan bunga karang pada daun banyak mengandung kloroplas. Sebab kedua jaringan tersebut tersusun oleh sel parenkim yang berperan dalam proses fotosintesis. Kambium adalah jaringan meristem yang terdapat di antara kayu dan kulit kayu. Sebab kambium merupakan jaringan yang menyebabkan bertambah besarnya batang dan akar tumbuhan. Oke, tipe soal ABCD yang biasa ya. Jaringan mesofil ditunjukkan oleh huruf apa pada gambar ini? Lihat pada gambarnya, manakah yang merupakan jaringan mesofil? Berikutnya, tumbuhan dapat tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas jaringan. Apakah A. meristem, B. epidermis, C. xilem, D. floem, ataukah E. parenkim? Silakan dijawab terlebih dahulu. Selanjutnya, sel pengiring terdapat pada jaringan. Selanjutnya, stomata yang terdapat di epidermis memiliki fungsi berikut, kecuali stomata ya. Apakah pertukaran gas, apakah penguapan, apakah transportasi, apakah respirasi, dan apakah transpirasi. Oke. Untuk soal-soal nanti akan kita bahas dalam diskusi ya. Jadi silahkan dijawab terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut pada diskusi. Jadi untuk teorinya saya sudah sampai sini dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan ataupun kita bahas diskusinya baru ada pertanyaan, kita lanjut pada forum diskusi. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.